Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan,
dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu sampai di ujung nafas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, kalau kita masih ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudaraku, kita harus benar-benar menyadari, ketika saat ini kita ada di dalam Yesus, kita dipilih, kita dipanggil oleh Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Allah Bapa di sorga membela hidup kekal kita. Bapa di sorga telah mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Tetapi bukan berarti lalu kita akan masuk sorga, diterima di dalam kerajaan sorga secara otomatis, secara gratis. Tidak, saudaraku. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang Kristen, banyak orang percaya selama ini. Seakan-akan kalau sudah menjadi orang Kristen itu sudah pasti akan masuk sorga secara otomatis, secara gratis. Kenapa saya katakan masuk sorga itu tidak otomatis, tidak gratis? Karena firman Tuhan sendiri telah mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar bahwa supaya bisa diterima di dalam kerajaan sorga itu, kita harus berjuang selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebab satu hal yang harus kita sadari, akibat dosa, manusia akan terbuang ke dalam api kekal. Ini yang harus kita ingat. Sekalipun orang berusaha untuk hidup benar, hidup baik, tetapi apalah artinya semuanya itu kalau Allah Bapa di sorga tidak menyatakan kasih karunia-Nya, tidak menyatakan kemurahan-Nya. Bahkan saya harus katakan, kemurahan Tuhan yang kita terima, kasih karunia Tuhan yang kita terima, itu lebih dari nafas hidup yang kita hirup saat ini. Itu lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Kenapa saya katakan kita harus menyadari kasih karunia yang kita terima, kemurahan Tuhan yang kita terima, itu lebih dari nafas hidup yang kita hirup saat ini. Itu lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Kenapa saya tekankan akan hal ini? Sebab apalah artinya kita menghirup nafas hidup selama 70 tahun, tetapi pada akhirnya di ujung kehidupan kita, ya, di akhir nafas hidup yang kita hirup saat ini, kita akan meluncur dengan bebas ke dalam api neraka. Karena apa? Karena dosa. Sebab firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Kalau kita membaca Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kenapa saya katakan tadi, kasih karunia Allah yang kita terima, anugerah Tuhan yang kita terima, kemurahan Allah Bapa di sorga yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu lebih dari nafas hidup, lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Ya, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka dosa itu melahirkan maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang kedua, yang artinya akan terbuang ke dalam api kekal.
Jadi kalau kita tidak menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak menerima kemurahan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka perjalanan kehidupan kita di dunia ini pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Sebab tanpa kasih karunia Allah tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tetapi oleh kemurahan hati Allah Bapa di sorga, sekalipun firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan ini, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus sadar saat ini, sebagai orang percaya, orang Kristen yang dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita harus mengucap syukur untuk kemurahan Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata begini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita tahu kita berada di dalam Tuhan Yesus saat ini, itu karena Allah Bapa di sorga menyatakan kemurahannya. Itu karena Allah Bapa di sorga mau membela masa depan kehidupan kita di kekekalan, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak terbuang ke dalam api kekal. Maka saat ini, ketika kita masih menghirup nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, maka kita harus melihat itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berubah, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita berjuang setiap hari tetap hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu artinya kita harus berjuang di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak berbuat salah lagi, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Sebab kalau saat ini, di kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita masih tetap hidup berbuat salah, kita masih hidup di dalam dosa, itu artinya kita benar-benar melukai hati Allah Bapa di sorga. Itu artinya tanpa kita sadari, perbuatan-perbuatan kita sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Jadi kita harus ingat, kalau firman Tuhan mengatakan tadi upah dosa ialah maut, lalu kita tetap hidup di dalam dosa, maka di ujung kehidupan kita nanti yang akan kita tuai di kekekalan, bukan kehidupan kekal bersama dengan Yesus, tetapi yang akan kita tuai di kekekalan adalah kebinasaan kekal di dalam api neraka. Perhatikan itu, karena firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Nah, oleh karenanya kita juga harus sadar, kalau setiap hari kita tetap hidup berbuat salah, setiap hari kita tetap hidup di dalam dosa, dan kita menganggap hal itu biasa. Saudara perhatikan ini, cara hidup kita seperti itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Tetapi ingat dan ingat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya ulang sekali lagi, ingat dan tetap ingat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita tetap hidup berbuat salah, hidup di dalam dosa, maka yang akan kita tuai di kekekalan adalah kebinasaan. Ingat itu saudaraku. Jadi kita harus menyadari akan hal ini, lalu kita ambil keputusan. Kita harus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi. Kita harus berjuang untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Perhatikan itu. Yang harus kita lakukan adalah di sepanjang hari hidup kita, kita harus tetap berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kenapa demikian?
Karena kita dipanggil di dalam Yesus untuk memiliki hidup yang benar-benar tak bercacat di hadapan Allah. Hidup yang benar-benar bersih, hidup yang benar-benar kudus, karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Jadi orang-orang yang berada di dalam Yesus harus memiliki kekudusan hidup, tak bercacat, tak bercela. Ingat, firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di sini kita bisa mengerti, di kekekalan nanti, di kerajaan Allah Bapa di sorga nanti, Tuhan Yesus hanya bisa hidup dengan orang-orang yang benar-benar kudus, sama seperti dirinya. Kudus sama seperti Bapa di sorga yang kudus. Hanya orang-orang yang ditemukan berkenan di hadapan Allah, kudus di hadapan Allah, mereka lah yang akan menjadi anak-anak Allah. Jadi saat ini mari kita sadari, kemurahan Tuhan itu lebih dari nafas hidup yang kita hirup saat ini. Jadi jangan sia-siakan kemurahan Tuhan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjuanglah, kerjakanlah keselamatan yang sudah kita terima sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur kami disadarkan oleh firman-Mu. Kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih dari nafas hidup yang kami hirup saat ini. Oleh karenanya, di sisa waktu hidup kami yang masih ada, kami mau berjuang untuk hidup benar-benar kudus di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.